Selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar tentang sequential file, yaitu konsep file sequential yang ada dalam pemrograman, bagaimana cara menggunakan, bagaimana konsep pemrosesannya, bagaimana menulis dan membaca file tersebut. Isi materi ini adalah definisi dari sequential file, kemudian akses primitif yang akan kita lakukan, kemudian primitif dari penulisan caranya bagaimana, dan pemrosesan dari arsip. Jadi kita tahu bahwa file isinya adalah data-data, isinya adalah arsip. Nah, di situ arsip tadi kita lihat bagaimana isinya. Kemudian algoritma untuk konsolidasi dari arsip atau file sequential. File sequential adalah sekumpulan rekaman yang dapat diakses secara berurutan mulai dari rekaman pertama sampai dengan rekaman terakhir. Jadi di sini file ini harus kita akses satu demi satu, tapi dari depan. Tidak bisa kita akses dari belakang. Tidak seperti array, maka dalam file ini meskipun kita akses berurutan, tapi harus dari depan. Jadi kita buka file, itu langsung ke record yang pertama. Kalau kita dalam array, kita bisa buka pertama kali langsung record terakhir, tapi dalam file, karena dia adalah suatu bentuk fisik, disimpan dalam media penyimpan, maka dia begitu dibuka, maka kita langsung akses di data pertama. Akses dilakukan rekaman demi rekaman secara searah. Jadi tidak bisa kita lakukan dua arah, dari belakang iya, dari depan iya, dari belakang iya. Jadi kita harus lakukan itu searah dari depan gitu. Misalnya kita punya rekaman seperti ini, datanya di dalam file seperti ini. Ada Ani, NIM-nya 111, Budi, NIM-nya 112, Ida 113, Ali 114, Rudi 115, diakhiri dengan suatu tanda di situ. Maka Ani mendapat nomor 1 dalam rekaman, Budi 2, Ida 3, Ali 4, dan Rudi 5. Dan di akhir kita dapatkan end of file. Jadi Ani adalah rek 1, kemudian Budi adalah rek 2, Rudi Ida rek 3, Ali rek 4, kemudian Rudi adalah rek 5. Kemudian EOF adalah suatu mark, jadi sebuah tanda bahwa dia adalah akhir dari file. Gitu. Penjelasannya, rekaman terakhir adalah fiktif, artinya dia bukan sebuah bagian dari data. Dia dipakai sebagai penanda akhir dari arsip yang sering disebut dengan end of file. Gitu. Setiap rekaman ini berisi tipe dasar atau bentukan yang telah didefinisikan dan bertipe sama. Artinya tiap rekaman ini tipenya sama. Kita akan pakai sedikit coret-coret di situ. Jadi di sini yang penting adalah setiap rekaman ini berisi data yang sama, tipenya harus sama, ya. Jadi tipenya sama untuk tiap-tiap bagian di situ. Arsip sekuensial merupakan hasil dari penulisan yang dilakukan rekaman atau record demi rekaman. Jadi kita tulis sebuah file itu satu demi satu. Kita tulis satu, kita tambah rekaman berikutnya, kita tambah rekaman berikutnya, tambah rekaman berikutnya, kemudian kita berikan mark, maka akan jadi sebuah arsip. Begitu. Untuk mendeklarasikan sebuah file atau arsip, kita tahu bahwa elemen dalam rekaman disebut dengan field, ya, disebut dengan field.
Jadi tiap elemen dalam rekaman ada fieldnya. Cara mendefinisikan file kita gunakan cara seperti ini. Tipe rekaman, perhatikan bahwa ini artinya bahwa rekaman adalah sebuah tipe bentukan, ya. Ini adalah tipe bentukan. Ini tipenya berarti bentukan di situ. Dalam Pascal kita pakai record begitu. Meskipun hanya satu elemen sekalipun. Kemudian nama arsip sec file of. Ini adalah nama filenya. Ya, ini adalah nama file. Atau variable file, istilahnya variable file. Ya. Jadi ini kalau lebih tepat ini karena ada nama, ada dua, ada nama fisik dan nama variabel. Ini adalah nama variabel file. Variabel file. Karena nanti ada nama fisik. Kemudian di situ isinya adalah nama rekaman. Perhatikan ini adalah variabel untuk tiap rekaman. Jadi ini adalah variabel untuk rekaman atau record, ya. Jadi tiap data, tiap kelompok data, ya. Gitu. Oke, jadi pasti ada nama-nama record, kemudian ada marknya, ya. Ini adalah penanda akhir file. Penanda akhir file. Gitu. Oke, jadi cara mendefinisikan seperti itu. Tipe rekaman, titik 2. Ini kan seperti biasa, ini adalah, kita tahu ini adalah sebuah deklarasi untuk tipe bentukan. Kemudian nama arsip sec file of. Nanti kita tahu dalam Pascal, ini bentuknya adalah file of, ya. Dalam Pascal nanti, ini adalah misalnya F1.2 file of. Ini dalam Pascal, perhatikan. Begitu. File of apa? Nah, kalau kita di sini tipe rekaman sesuatu, maka ya file of rekaman nanti di sini, ya. File of rekaman. Nama, perhatikan. Sekali lagi inilah tipe bentukannya, ya. Jadi ini adalah tipe bentukannya. Jadi file of rekaman. Di file of rekaman begitu dalam Pascalnya. Cara aksesnya, setiap rekaman dapat diakses secara berurutan. Kita tahu cara mengaksesnya harus dari depan dulu. Akses terdiri dari pembacaan atau penulisan. Kemudian perekaman, recording, dapat dilakukan melalui primitif penulisan, ya. Jadi perekaman ini dilakukan dengan primitif penulisan. Pada satu saat, akses pada arsip sekuensial hanya dapat dilakukan satu modus operasi saja, yaitu diakses atau dibaca atau ditulis. Jadi hanya bisa dibaca atau ditulis, tidak sekaligus baca dan tulis. Jadi pada satu saat, akses pada sebuah arsip atau sebuah file hanya dapat dilakukan sekali saja, yaitu dibaca saja atau tulis saja. Jadi kalau kita mau baca, kemudian tulis, baca, kemudian tulis, kita harus menggunakan dua file yang berbeda. Kemudian file asal biasanya kita delete, kemudian kita timpa dengan file yang baru. Gitu. Primitive access yang pertama, perhatikan, ini harus kita pahami dan kita hafalkan. Pertama adalah assign. Ini merefer ke nama file fisik tadi, ya. Nama file fisik, perhatikan. Assign itu ke file fisik. Ini artinya file fisik. Nama. Ini artinya adalah nama file. Nama file dalam